Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fahria Mamtihani dan masih dalam proses tahapan magang di Bimba AIUEO. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari yang ke-39 yang tugasnya adalah menjawab pertanyaan terkait dengan tema kurikulum tulis. Nah, di sini ada 4 pertanyaan mengenai modul tulis 1A, modul tulis 1B, modul tulis 2, dan modul tulis 4. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai modul tulis 1A. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan modul tulis 1A? Jadi syaratnya tidak ada, jadi modulnya bisa langsung diberikan kepada murid atau anak. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Tujuan utamanya adalah agar anak senang berkegiatan modul tulis 1A. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dengan bantuan sambung titik-titik. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Jadi pada modul tulis 1A ini merupakan proses melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian caranya adalah dengan mengajak anak berdialog terlebih dahulu, dan kita mengajak anak berdialog dengan melihat gambar yang ada pada modul yang sudah kita berikan. Nah, kemudian kita ajak anak untuk menyambung titik-titik yang sudah ada di modulnya, seperti itu. Kemudian tak lupa kita membimbing anak bagaimana cara memegang alat tulis dengan benar sambil melakukan verbal pada saat kita membimbing anak pada saat menyambungkan titik-titik. Oke. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul ini? Untuk evaluasi tujuan utamanya, kita melihat atau memperhatikan ekspresi anak, apakah dia senang, dia antusias, ataupun bersemangat dalam belajar modul matematika 1A. Kemudian untuk evaluasi tujuan khususnya adalah kita perhatikan anak dan kita memastikan anak sudah terampil untuk menulis dengan konsep yang benar dari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Jadi tahap selanjutnya adalah kita memberikan modul tulis 1B, tapi ada syarat lain yang harus kita penuhi, yakni anak sudah mengetahui hafi A, I, U, E, O atau huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, kemudian pertanyaan mengenai modul tulis 1B. Pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Jadi syaratnya ada 2, yaitu modul tulis 1A dan juga modul hafi A, I, U, E, O. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan khusus dan tujuan utama dari modul tulis 1B ini? Jadi tujuan utamanya adalah agar anak senang melakukan kegiatan pada modul tulis 1B. Nah, untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menggunakan atau menyambungkan titik-titik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Jadi perlu diketahui bahwa modul tulis 1B ini adalah proses di mana motivator melatih anak untuk menulis huruf verbal A, I, U, E, O, huruf A, I, U, E, O. Dan caranya yang pertama adalah dengan mengajak anak berdialog gambar. Kita tanyakan anak gambar apa yang ada pada modul itu. Kemudian kita mengajak anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O, dan disitu menggunakan bantuan titik-titik. Jadi anak diarahkan untuk menyambungkan titik-titik. Nah, selanjutnya kita mengajak anak menunjuk sambil menyebutkan huruf secara berurutan A, I, U, E,
Kemudian pada saat anak menebalkan huruf atau menulis huruf, motivator menyebutkan bunyi huruf dan memberikan penekanan supaya anak mengingatnya. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B. Jadi untuk tujuan utamanya kita mengevaluasinya dengan memperhatikan ekspresi dan sikap anak. Kita memastikan bahwa anak itu semangat dan antusias untuk bermain modul tulis 1B. Nah, untuk tujuan khususnya adalah motivator memastikan bahwa anak itu terampil menulis huruf A, I, U, E, O dengan benar. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Jadi tahap selanjutnya adalah dengan memberikan modul tulis 2. Oke, sekarang kita melangkah ke pertanyaan mengenai modul tulis 2. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan modul tulis 2? Jadi syaratnya adalah anak sudah menguasai atau terampil mengerjakan modul tulis 1B. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Jadi tujuan utamanya adalah agar anak senang melakukan kegiatan bermain modul tulis 2. Nah, untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis huruf A sampai Z dengan benar menggunakan bantuan titik-titik. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Nah, tentunya yang pertama, motivator melakukan dialog gambar dengan anak sesuai dengan modul yang diberikan, yaitu modul tulis 2. Kemudian kita mengajak anak untuk menulis simbol huruf A sampai Z dengan konsep menulis yang benar. Nah, kemudian selain itu, pada saat anak menulis huruf, kita berusaha untuk verbal kepada anak, verbal menggunakan kata bimba. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Jadi untuk tujuan utamanya adalah kita evaluasi dengan memastikan anak senang, antusias, dan semangat mengerjakan modul tulis 2. Nah, untuk tujuan khususnya kita memastikan anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai dengan Z dengan konsep yang benar. Nah, pertanyaan terakhir untuk modul tulis 2, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2? Jadi tahap selanjutnya itu adalah tulis 4. Namun juga ada syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni modul B1A atau B1B. Ya, terakhir mengenai modul T4 atau tulis 4. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan modul tulis 4? Jadi syaratnya adalah ada 2, yakni sudah terpenuhi tulis 2 dan juga modul B1A atau B1B. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Jadi tujuan utamanya adalah anak suka bermain modul tulis 4, dan untuk tujuan khususnya adalah agar anak latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Jadi perlu diketahui bahwa modul tulis 4 ini adalah proses melatih anak untuk menulis kata sederhana dengan 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Jadi cara yang pertama adalah kita memastikan bahwasanya modul B1A atau modul B1B itu sudah terpenuhi agar anak itu merasa senang untuk mengerjakan modul tulis 4. Kemudian cara kedua adalah dengan ajak anak berdialog gambar, tentunya gambar yang ada pada modulnya. Kemudian kita mengajak anak untuk menulis kata dengan menggunakan konsep yang benar. Ya. Pertanyaan keempat,
bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4. Jadi untuk mengevaluasi tujuan utamanya adalah dengan memastikan anak semangat, antusias, dan juga senang bermain modul tulis 4. Nah, untuk evaluasi tujuan khususnya adalah motivator itu melihat apakah anak mampu dan mau menulis kata sederhana pada modul T4. Jika anak belum bisa, maka motivator membimbing anak sampai ia bisa. Nah, pertanyaan terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4? Jadi tahap selanjutnya adalah memberikan modul tulis 6. Baik, sekian untuk tugas belajar di luar kelas hari yang ke-39. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi tak lupa salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.